Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to our third meeting of our social linguistic and TESOL courses. As we know that in today's world, where the internet connects people worldwide, understanding language, variation, and its relation to social context is crucial. And also karena itu, ya, topik hari ini adalah tentang language variation of social linguistic in TESOL. Ya, kita akan belajar dari konsep ya, mulai dari konsep apa itu language variation sampai bagaimana cara mengidentifikasi language itu sendiri ya. Nah, around the world. Okay, are you ready? And then here is the learning objective ya. Ada learning objective untuk pertemuan kali ini, yaitu pertama, menjelaskan tentang konsep of language variation in cultural context. Yang kedua, identify the factors that influence ya, yang dapat mempengaruhi language variation-nya itu sendiri. Yang ketiga, kita akan mencoba mengidentifikasi ya, identify and recognize real example of English variations. Nah, ini around the world, especially in Indonesia. And here the last, you will also analyze implications ya dari language variation for English teaching and learning atau dalam TESOL itu sendiri. And now, let's start with fundamental principle of social linguistic. And here, salah satu prinsip dasar dalam social linguistic ya adalah studi tentang language variation and dialect. Nah, di mana English is a global language dengan yang memiliki banyak dialek, aksen, dan variasi ya. Jadi, when we teach English to non-native speakers or TESOL instructors harus aware terhadap variasi ini ya. Contohnya dalam British English ya. Nah, berbeda dengan American English pastinya ya. Bukan cuma dari pronunciation-nya, tapi juga dari vocabulary ya dan social conventions-nya. Di mana social linguistic memberi TESOL educators the knowledge untuk mengakui perbedaan perbedaan bahasa ini ya, dan membantu students supaya bisa proficient di dalam dialect atau aksennya yang paling sesuai dengan tujuan mereka ya dalam menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, kita akan mulai. Apa sih itu language variation? Ya, what are language variations? Ya, di sini language variations ya refer to the different ways people use language, yaitu cara penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor ya sosial, regional, ataupun faktor ya situational factors. Kan di sini ya, dalam sociolinguistic there is no single correct. Tidak ada sesuatu yang mutlak benar ya from a language. Karena language naturally varies sesuai dengan penggunaan dan konteksnya. Ya di sini. Tidak semuanya selalu benar. Contohnya kita bisa lihat. Di sini ada I'm going to the store. Nah, dari sini itu kelihatan ini formal, ya. Nah, netralnya I'm going to the store. Nah, kalau sini ya, kalau kamu bilang I am going to the store. Kalau secara netralnya I'm going to the store. Nah, sedangkan untuk informalnya secara spoken ya akan berubah di sini I'm going-nya di gonna go to the store. I'm gonna go to the store. Ya, ini yang secara informalnya. Jadi menggabungkan kalimat ini. Going, I'm gonna jadi gonna. I'm going, I'm jadi gonna ya di sini. Nah, semua bentuk ini grammatically correct. Nah, tapi menunjukkan tingkat formality yang berbeda ya. Kita bisa lihat. Nah, dari ketiga ini kira-kira level mana kamu yang sudah bisa pakainya ya?
Lalu kita lanjut lagi tentang language focus in user. Fokus dalam penggunaannya. Ya, di mana people di sini ya, orang menggunakan bahasa juga untuk menunjukkan ya di sini menunjukkan keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu dan membangun aspek social identity mereka. Nah, faktor seperti social status, gender, age, ethnicity, dan social networks ya sangat berperan dalam identitas di berbagai komunitas ya di sini. Contohnya, di sini ada telepon ya. Telepon sedang berdering, telepon rings. Ini artinya telepon berdering ya. Di sini ada Pat bilang hello. Nah, ada colornya, ada bilang hello, is Mark there? Nah, Pat jawab yes. Just hold on a minute. Nah, di sini langsung si Patnya manggil si Mark ya, to Mark ya. There's a rather well-educated young lady from Scotland on the phone for you. Nah, dari sini ya, when you answer the telephone, nah kita bisa ya menebak ciri-ciri si speakernya itu seperti apa. Ya, di sini Pat ya bisa menebak quite a lot ya tentang si penelponnya walaupun the caller had said nothing explicit about himself atau herself ya di sini. Nah, misalnya kita juga bisa lihat ya bahwa pendengar itu bisa tahu terhadap orang yang sedang berbicara ya di sini. Misalnya pendengar bisa tahu ada ada yang berbicara adalah anak kecil atau laki-laki atau perempuan. Nah, di mana sini dari aksen mereka ya, dari suara mereka kita juga akan tahu daerah mana ya mereka itu dari aksennya. Nah, bahkan kita bisa menebak status sosial atau latar belakang pendidikan mereka seperti yang Pat lakukan di sini ya. There are infinite sources of variation in speech. Nah, contohnya di mana setiap suara vokal saja bisa diucapkan in many slightly different ways. Dalam cara-cara berbeda ya pronounce-nya. Meski pendengar biasanya di sini biasanya tidak sadar bahwa mereka itu menggunakan pronounce yang berbeda atau aksen yang berbeda. Nah, tapi beberapa ciri ini biasanya shared di antara kelompok tertentu yang penting ya, karena membedakan satu kelompok dengan yang dapat membedakan dengan kelompok lain. It is just the different language often serve in unifying and separating function for their speakers. Nah, jadi saat speech characteristic within the language itu akan terlihat perbedaannya. Okay? Did you get it? Okay. Next is about the types of language variations. Tipe-tipe language variasinya. Nah, yang pertama di sini ada yang utama ada 5 ya. Di sini ada yang pertama regional variation atau tentang dialek. Nah, difference in language itu tergantung dari wilayah geografisnya. Contohnya, di sini ada perbedaan antara British English and American English. Nah, di British itu kalau di American ya, kita bilang atau apartemen. Bahasa Indonesia apartemen, bahasa Inggrisnya dalam American apartment. Nah, sedangkan di British itu bilangnya flat. Ya. Nah, lalu di sini kalau kita bilangnya lift, elevator. Nah, di sini di American bilangnya elevator ya, kan di sini elevator. Nah, sedangkan di British kan bilangnya lift. Nah, kalau di bahasa Indonesia misalnya kita menggunakan liburan, ya kan? Bahasa Inggrisnya liburan dalam American English yaitu vacation. Sedangkan dalam British itu akan menggunakan kata holiday. Nah, ini ya perbedaan regional, tergantung dari regionnya ya, sebelah mana. Setiap negara, ya, setiap daerah itu cara baca bahasa Inggrisnya berbeda. Oke, next yang kedua itu tentang social variation, sociolek ya. Sociolek variation itu based on kelas sosialnya atau dari pendidikan atau dari profesi orangnya ya di sini. Contohnya di sini ada dokter dan
lay person. Nah, dokter bilang the patient's condition is stabil ya, stabil. Nah, kalau di lay person dia bilang she is getting better now. Nah, ini dia bahasa dokternya mereka ya. Lihat dari profesinya. Dia menggunakan kata stabil ya, kondisinya sudah stabil. Tapi kalau orang yang tidak tahu bahasanya mengartikannya apa? Oh, sekarang dia sudah semakin ya better. Nah, sudah makin baik. Ini ya bedanya social like tergantung misalnya dari profesinya atau dari apa? Dari pendidikan atau kelas sosial yang lainnya. Karena setiap level dia memiliki words ya yang berbeda. Karena vocab juga punya ini ya levelnya sendiri. Misalnya kamu bisa menggunakan yang daily vocabulary. Nah, sedangkan dalam saat kamu ingin membuat sebuah research ya, nah daily vocabulary kamu itu kan harus step up, naik level. Misalnya menggunakan academic words. Yang biasanya kamu menggunakan saya akan melakukan, I will, misalnya I will do atau I do, bla bla bla. Nah, kita akan gunakan ya saat menulis skripsinya bukan I will do lagi atau ya atau I do lagi ya, tapi kita akan gunakan apa? I conducted. Saya melakukan a research. Bukan I do a research, but I conduct a research. Ini ya, level dari vocabulary. Yang ketiga ada gender variation. Nah, ini kelihatan dari judulnya ya, topiknya, bahwa male and female speaker may differ in language uses. Contohnya, di sini biasanya perempuan lebih cenderung ya, pakai bentuk yang lebih sopan ya, polite words. Ya, biasanya, would you mind? Nah, itu kan dari nadanya saja itu mereka sudah kelihatan ya menggunakan polite words-nya. Sedangkan untuk pria biasanya langsung to the point. Can you? Ya, bisakah kamu ya? Nah, ini ya perbedaannya. Dari gender saja sudah bisa mempengaruhi bahasa ya. Lalu ada age variation. Nah, ini dari umurnya. Ya, language use varies among generations. Setiap generasi punya cara bicaranya sendiri. Contohnya di sini misalnya slang words ya, ada that's it, no cap, bro katanya. No cap ini apa? Bro, ini kan dari singkatan dari kata brother. Nah, that's lit. Nah, ini kan kayak sebenarnya simple ya kan? Amazing atau that's great. Nah, di sini kan, sedangkan ini versinya, lihat. Old generation, that's lit. No cape, bro. That's great. I'm serious. Ya kan, di sini. Ya, slangnya. Nah, zaman sekarang. Apalagi sekarang juga banyak slang-slang yang digunakan dalam gaming dan lain-lain. Nah, ini kan bisa kalian teliti ya. Lalu yang kelima ada situational variations ya, atau kita sebut register. Nah, di sini variation according to the formality or situation. Ya, tergantung dari level formalitas dan situasinya. Contohnya di sini secara formal ada yang bilang, "Good morning everyone, let's begin the meeting." Nah, secara formalnya, jika misalnya yang ada di sana itu teman-teman sebaya kamu semua ya, tidak ada dosen atau atasan kamu, nah, kamu bisa menggunakan informal. Hey guys, ready to start? Ya kan? Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, tergantung dari situasinya. Nah, jadi kamu harus lihat kamu ada di mana situasinya saat berbicara dengan orang lain atau orang yang kamu ajak bicara itu punya tingkatan atau misalnya seorang guru ya atau levelnya di atas kamu. Nah, ini pasti kamu harus bisa menggunakan formal ya, tidak semuanya informal. Oke? Next. Nah, di sini ada words ya, for splinter in English dialect. Nah, ini ya, ada contohnya. Ini bagaimana kata itu terbagi ya dari setiap daerahnya. It is a map of England showing where different dialect words used for standard English words splinter. The boundary lines are called isoglosses. Nah, ini sebutnya isoglosses. Nah, dialect, spell, speak, spell, spile, sprint, spill, ya kan di sini? Ya padahal artinya kan sama splinter. Ya, di sini. Now, when all the information on linguistic regional ya di sini
Kelihatan? This is just one word of thousands of linguistic features which vary in different dialect ya di sini, and which were documented ya di sini dari bisa terdokumentasi oleh ya Harold di sini kan, Harold Orton Comprehensive Survey in English Dialect in 1950s. Nah, coba kalian bisa cari lagi sampai yang sudah documented sampai tahun 2025 sekarang itu seperti apa. When all the information on linguistic regional variation is gathered, dan sudah semuanya terkumpul ya dalam map ini, with isoglases, nah drawn between area yang sudah terhubung dari ini ya, terbagi oleh line-line di sini, and where nah di sini ya, and where different vocabulary or grammatical usage or pronunciation akan muncul ya dari yang terbagi seperti ini. Ya di sini, the result ya akan looks something like a splinter ya web. Nah, seperti web ya, webnya apa? Jaring-jaring seperti laba-laba ya di sana. Karena kadang pronounce-nya sama ya. Walaupun padahal jauh ya di sini. Misalnya di sini yang ada mana? Di sini spell. Di sini spell. Double L. Di sini kan sini spell juga. Sama yang paling terpisah ya. Nah, tapi mereka punya pronounce yang sama. So, di sini kalian bisa lihat language variation and TESOL ya dalam TESOL-nya. Nah, kalian bisa lihat why should TESOL teaches understand language variation? Kenapa sih harus guru TESOL itu mengerti language variation-nya? Di sini ada 4 alasan. Kenapa harus language TESOL teacher ya harus understand language variation. First, to express students to multiple varieties of English. Nah, untuk mengekspos students ya ke berbagai variasi Inggris seperti British, American, Australian, Indian, Singaporean, and Indonesian English ya sini. All are legitimate and used in global communication yang bisa digunakan secara global ya, komunikasi global. Yang kedua, to avoid bias ya toward native English. Nah, artinya semua guru should view English as an international language yang tidak terikat pada budayanya ya. Di sini. Yang ketiga, to prepare student for real world communication. Artinya learners will interact with speakers from different region and accent. Nah, di sini akan memberikan exposure ya to diverse varieties yang meningkatkan kemampuan mendengarkan, speaking juga ya di sini. Nah, memperkuat kemampuan siswa ya dalam berkomunikasinya ya dengan speaker dari berbagai region dan aksen. Nah, lalu yang terakhir adalah to respect linguistic identity. Nah, di sini students do not need to imitate a native accent ya, di mana the main goal is intelligibility ya, not perfection. Bukan dari perfeksi ya. Ya, di sini menghargai linguistic identity siswa yang kita ajarkan. Jadi tidak perlu memaksakan native accent, tidak perlu mereka harus pakai bahasa Inggris yang native-nya benar-benar seperti native speaker ya. Yang penting itu bisa tersampaikan maksudnya ya, intelligibility-nya ya tersampaikan. Ini adalah alasan ya, 4 alasan penting. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada contoh dari Indonesian context. Dalam konteks kelas, misalnya contohnya, Miss, I don't understand lah. Nah, ini kan, ini lah. Nah, di sini kan ada ya kelihatan jadi bahwa regional influence of Malay atau yang disebut Singlish. Bahasa Inggrisnya orang Singapura, ya. Di Solo yang ada konten konteks kedua ada social media. Guys, aku udah upload videonya ya. Nah, di sini kita udah menggunakan yang namanya code mixing. Guys, aku udah upload videonya ya, digabung sini. Ini namanya code mixing atau socialite. Nah, kita sudah menggunakan level profession-nya di sini ya. Kamu sudah tahu cara penggunaan atau apa arti upload itu, mengunggah ya. Lalu secara profesional, misalnya we will proceed
to the next agenda. Nah, ini yang namanya register. Menggunakan bahasa yang formal. Nah, sedangkan dalam daily conversation ya sehari-harinya kita, nah, kalau ini kan caranya yang informal banget ya. Gue udah makan tuh. Nah, ini kan langsung socialnya. Social and regional variation. Nah, menggunakan kata ini namanya slang dari bahasa Indonesianya ya, yang informal. Kalau kita kan, saya udah makan, secara yang lebih sopannya ya. Seperti itu. Ini contoh yang ada di Indonesia ya. Nah, kita akan nanti misalnya lebih ke bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggrisnya ya. Kalau ini kan full bahasa Indonesia. Okay, next. Let's try to practice. And here, the first activities is about dialect detective. Nah, di sini artinya kamu akan mencoba mengidentifikasi ya. Listen to short recording of different English accent. Di sini ada recording ya, atau enggak dari video tentang British, American, Australian ya. Kalian bisa dalam satu kelompok ya mengidentifikasi perbedaan dari pronounce-nya, vocab-nya, and grammar-nya. Ya, di sini yang sudah ada ya dari One Language, Three Accent, UK versus USA versus Australian English. Kalian bisa lihat secara sekilas. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. I have got such a treat for you today. I've been excited about this for such a long time. I am shortly going to welcome two lovely guests who have generously given their time to help teach you the differences between Australian English, American English and British English. This is going to be a two-part series. Today we are going to focus on vocabulary, and then in the next part of the video we are focusing on pronunciation. We may all speak the same language, English, but we have very different accents and we speak with different vocabularies. So this video is perfect for improving your vocabulary, but if you want to improve your pronunciation and your listening skills even further, then I highly recommend the special method of combining reading books whilst listening to their audiobook counterpart on Audible. This is how you use the method. Take a book that you have. Nah, di sini ya, dalam video ini mereka itu sedang menjelaskan ya, di sini ada si Lucy-nya menjelaskan berbagai aksen ya. Mereka ada 3 orang di sini nanti ya, menggunakan berbagai aksen dari variasi Inggris di dunia ya, serta memberikan perspektifnya mereka ya secara terbuka tentang global English ya di sini. Nah, karena itu di sini ini sangat audio ini ya, video ini itu cocok untuk kalian identifikasi ya. Dari nanti vocab-vocabnya kalian cek. Nah, cara pronounce-nya mereka ya, vocab-nya, pronounce-nya di sini. Nah, kalau grammar kita masih bisa next ya, kita fokus bisa pronounce atau vocabulary-nya, atau bisa juga misalnya kalian membuat kalimat ya di sini sesuai dengan vocabulary yang kalian perbedaannya di sana ya. Kalian lihat dialeknya. Nah, di sini ya, kalian bisa lanjut lagi nontonnya. Kita akan next. Ini ya, tuh.
Kita akan lihat next. Nah, is about role playing. Nah, artinya di sini change the register. Nah, di sini objektifnya itu kamu harus mempraktis ya bagaimana cara kamu mengubah bahasa kamu yang tadinya formal ke informal atau yang tadi bisa dari formal ke informal. Ya, di sini berarti lihat kamu bisa sudah aware yang namanya register. Nah, setiap kelompok ya, ini ada tugas kelompok ya. Achieve one situation and create a short 2-minute dialogue using appropriate vocabulary and tone ya. Then they must adapt the same dialogue to a different situations. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Good morning, sir. May I ask about the assignment deadline? Oh, certainly. It's due next Monday. Nah, ini secara formalnya yang biasanya kamu gunakan. Misalnya ya, nah, coba kamu di sini kita akan ubah bahasanya menjadi yang informal. Hey bro, when's the tax due? Next Monday, man, katanya chill. Nah, ini kan chillnya ini tenang saja, katanya karena masih lama. Ya, ini yang lebih simpelnya ya. Kalau ini misalnya kamu bertanyanya kepada gurunya ya atau dosennya. Nah, sedangkan yang ini kamu bertanyanya kepada teman kamu. Jadi kamu ubah dari formal menjadi informal. Oke, nah ini ya untuk latihannya. Kalian bisa membuat a 2-minute dialogue using appropriate vocabulary and tone. Yang pertama kamu bisa menggunakan formalnya, lalu yang kedua kamu bisa gunakan bahasa informalnya. Oke, next. Nah, di sini ada reflections. My English, my identity. How does my way of speaking English reflect who I am and where I come from? Ayo, kira-kira jawabannya apa seperti ini? Nah, ini adalah from language variation. It was influenced from language variations is a natural and a universal phenomenon, ya. Di mana English has many varieties based on regions, social group, and situations, ya. Terutama dalam TESOL, knowledging languages dengan awareness kamu dalam diverse language, ya. Now, language variations promotes inclusive and global awareness ya. Lalu, the goal of English teaching sendiri akan lebih effective communication ya, di sini not imitation of a native accent ya. Bukan imitasi native speakernya, tapi kamu bisa menggunakan aksen kamu sendiri. Okay? Did you get it? Nah, and about assignment, and here for the offline students, you can write a short essay 1-2 halaman ya tentang topik which variety of English should be taught in Indonesia. Apakah British English, American English, or Indonesian English? Nah, kamu bisa justify your answer ya based on social linguistic principles. Ya, gunakan. Ya, alasan kamu juga harus dijustify. Ada buktinya, ya, berikan buktinya, contohnya, dan lain-lain. Oke, the deadline is 16 ya, tanggal 16 Oktober 2025. Kalian bisa submit. Di sini tugasnya melalui GCR offline. Nah, ini nih yang offline classes. Sedangkan untuk yang hybrid class, nah kamu bisa membuat video ya, tugasnya membuat video summary tentang topik hari ini ya, ditambah dengan jawaban kamu tentang which variety of English should be taught in Indonesia. Dari 3 itu ya, mau American, British atau Indonesian English dan lain-lain ya. Minimal 5 menit ya. Dan kamu harus ada dalam video itu. Deadline-nya sama tanggal 16 Oktober 2025 ya. Dan harus dikirimkan linknya ke GCR Hybrid ya, kelas hybrid. Okay? Okay, good. I think that's all for today's lessons. The beauty of English lies in the diversity. Every accent, every dialect, every speaker adds a new color to the language. So as the future English teachers, your mission is
not to erase the differences, but to embrace this and celebrate them ya di sini. Because diversity is what keeps the language alive. Yeah. Thanks for watching. See you in the next meetings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.